Pada tahun 1816, pihak Inggris mengembalikan kekuasaan atas Hindia Belanda atau Indonesia kepada Belanda. Dalam Stadsblad tahun 1816 nomor 28 tanggal 10 Desember 1816 dibentuk daerah residenten dan asisten residenten di Jawa dan Madura dan di luar Jawa. Residenten dipimpin oleh seorang residen yang dibantu oleh asisten residen. Selanjutnya dapat diketahui dari Stadsblad tahun 1819 nomor 9 bahwa dengan Besluit Komisaris Jenderal tanggal 5 Januari 1819 nomor 23 menetapkan batas-batas wilayah kabupaten-kabupaten di Keresidenan Cirebon, baik batas darat, laut maupun sungai. Menurut buku Risalah Hari Jadi Kabupaten Cirebon, sejak tahun 1800 telah diangkat pejabat daerah setingkat bupati, yaitu Raden Simuk yang menjabat sejak tahun 1800 sampai tahun 1808. Raden Ngabei Suradiningrat menjabat Bupati Cirebon menggantikan Raden Simuk hingga tahun 1828. Bupati Cirebon yang ketiga adalah Kanjeng Kiai Raden Adipati Baudenda Suraadiningrat, menjabat Bupati Cirebon sampai tahun 1843, wafat di Cirebon, dimakamkan di Gunung Wangi, Talaga. Bupati Cirebon keempat adalah Raden Tumenggung Baudenda Suraadiningrat yang menjabat Bupati Cirebon hingga tahun 1847. Raden Adipati Suryadirja menjabat Bupati Cirebon kelima dari tahun 1847 sampai tahun 1877. Bupati Cirebon keenam dijabat oleh Raden Adipati Suraadiningrat sampai tahun 1902. Pada tahun 1856, Kabupaten Cirebon wilayahnya meliputi 8 distrik, yaitu Kota Cirebon, Luar Kota, Plumbon, Beber, Mandirancan, Sindang Laut, Losari, dan Gegesik. Awal abad 20, wilayah administratif Kabupaten Cirebon berdasarkan Stadsblad van Nederland-Indië nomor 310 tahun 1900 terbagi menjadi 7 distrik, yaitu Beber, Mandirancan, Sindang Laut, Losari, Plumbon, Palimanan, dan Gegesik Lor, serta terdiri dari 18 wilayah onder distrik. Saat itu pula, di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia memasuki era politik etis atau politik balas budi. Politik etis menerapkan 3 kebijakan, yaitu irigasi atau pengairan, edukasi atau pendidikan, dan emigrasi atau perpindahan penduduk. Berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal nomor 13, 19 Agustus 1902, Raden Adipati Salmon Salam Suryadiningrat diangkat sebagai Bupati Cirebon, sebelumnya menjabat Bupati Majalengka. Beliau adalah putra Raden Adipati Suryadirja. Masa awal jabatannya sebagai Bupati Cirebon sejak tahun 1903 dilaksanakan proyek pekerjaan perbaikan dan pembangunan jalan-jalan di kota Cirebon dan jalan desa, perintisan Sekolah Kartini, membangun pendopo kabupaten, alun-alun kejaksan, Tajug Agung Kabupaten atau sekarang Masjid Raya Atakwa, pembangunan Pasar Balong dan Pasar Kejaksan atau Pasar Pagi, Lumbung Desa,
dan Kredit Bank. Tahun 1905, pendopo Kabupaten Cirebon yang berada di Jalan Cangkring nomor 1 Kota Cirebon telah dapat dipergunakan. Selanjutnya membangun sekolah-sekolah desa, Titisara, Begroting Desa, merencanakan onfogding RR, dan pembongkaran pos-pos penjagaan pada tahun 1910. Tahun 1906, Gemeente Cirebon atau Pemerintahan Kota Cirebon terbentuk berdasarkan Stadsblad van Nederland-Indië nomor 122 tahun 1906. Terhitung sejak tanggal 1 April 1906, sebagian dari wilayah Karesidenan Cirebon, termasuk wilayah Kabupaten Cirebon, menjadi ibu kota Cirebon dengan nama Gemeente Cirebon. Batas wilayahnya ditentukan sesuai dengan batas ibu kota Cirebon yang tercantum dalam Stadsblad nomor 211 tahun 1897 yang luasnya 1.100 hektar, meliputi 5 desa otonom, yaitu Desa Kejaksan, Desa Panjunan, Desa Pekiringan, Desa Lemah Wungkuk, dan Desa Pekalipan. Dalam bidang kesehatan, pada bulan Oktober 1916 telah didirikan Perkumpulan Pamitran atau Perkumpulan akan menolong ibu terus rawat anak nusunya yang bertujuan menolong perawatan ibu yang melahirkan dan anak yang disusuinya. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dibangun Rumah Sakit Pamitran. Dalam hal adat, Raden Adipati Salmon Salam Suryadiningrat sejak tahun 1915 melarang tradisi ngaras, yaitu tradisi bersujud, berjongkok, menyembah, mencium tangan yang dilakukan oleh para priyayi-priyayi pegawai rendah pada atasannya dan bangsa Belanda ketika pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri atau hari besar lainnya. Tradisi ngaras dilarang karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam dan kebiasaan kaum muslimin, juga merebaknya wabah penyakit kulit yang menular pada saat itu. Tradisi tersebut diganti dengan uluk salam atau mengucapkan salam yang harus dilaksanakan oleh para priyayi, pegawai, guru, dan murid sekolah dengan cara yang sepatutnya sesuai syariat Islam. Raden Mas Adipati Panji Aryodinoto menjabat Bupati Cirebon berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal nomor 1 tanggal 22 Februari 1920. Beliau menjabat Bupati Cirebon sampai tahun 1927, tercatat sebagai salah satu anggota Volksraad atau Dewan Rakyat saat itu. Sebagai Bupati Cirebon, Raden Mas Adipati Panji Aryodinoto berhasil membangun Waduk Situ Patok yang dimulai pada bulan Desember 1924. Waduk ini kelak akan mengairi daerah seluas kurang lebih 3.200 bau. Rencana pembangunan pengairan detailnya sudah mulai dibuat dan sebagian biaya pembangunan itu ditanggung oleh pabrik gula Sindang Laut. Bila waduk ini sudah selesai pembangunannya, pabrik gula Sindang Laut akan dapat memperluas areal tanaman tebunya sampai kurang lebih 1.000 bau. Pada saat itu, perusahaan perkebunan Eropa di wilayah Cirebon yang utama ialah pabrik gula. Pabrik gula ini jumlahnya 8 buah, 4 di Cirebon Timur, distrik Ciledug dan Sindang Laut, dan 4 buah pabrik gula di Cirebon Barat, distrik Plumbon, Palimanan, dan Arjawinangun. Raden Mas Adipati Panji Aryodinoto wafat di Cirebon dan dimakamkan di Komplek Makam Kesambi. Raden Tumenggung Aryo Suryadi dilahirkan di kota Rembang
tanggal 15 April 1872. Beliau dari pihak ayah keturunan dari Pangeran Aryo Pamegatsari, Bupati Pati, diangkat menjadi Bupati Cirebon pada tanggal 2 April 1928, menggantikan Bupati Cirebon Raden Mas Adipati Panji Aryo Dinoto yang wafat tanggal 28 November 1927. Pada awal pemerintahan fasisme Jepang, beliau menjabat sebagai Cirebon Kentio pada bulan Maret 1942 dan sejak 29 April 1942 diangkat sebagai Cirebon Sucokan atau Residen Cirebon. Ketika menjabat Bupati Cirebon, dari tahun 1934 sampai 1935 melaksanakan pembongkaran tanah hutan Leuweung Kencana dan membangun jalan Pengarengan Sindang Laut. Beliau wafat di Cirebon dan dimakamkan di Kemantren. Dirgahayu Kabupaten Cirebon, matur kesuwun lan nyuwun agunging pangapunten.